Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya. Dan di video kali ini kita akan ngebahas rekomendasi smartphone terbaik yang bisa Anda beli di bulan April. Bulan yang rasanya kok kayak panjang banget ya, kayak nggak kelar-kelar ini bulan. Ya mungkin karena lebaran tahun ini tuh pas banget di awal bulan, jadi ya rasanya tuh kesininya lama ya, dan kita pengen buru-buru ganti ke bulan berikutnya. Nah, buat yang belum tahu, konten atau video kayak gini tuh insya Allah bakal nongol terus ya di minggu-minggu akhir bulan ya. Tepatnya ya dekat-dekat tanggal gajian ya. Ya harapannya bisa ngasih referensi, terutama buat Anda yang emang lagi ngincer HP-HP baru di bulan ini di tiap kategori harga tertentu. Apalagi bulan April ini tuh ada beberapa HP baru yang rilis juga ya, yang speknya juga makin seru-seru, dan HP lama juga yang masih dijual di pasaran tapi jadi makin menarik karena udah turun harga. Oh ya, sebelum mulai video ini, di sini saya punya beberapa disclaimer ya tentang pilihan smartphone yang bakal saya sebut di tiap kategori harga. Mulai dari tahun rilis sampai harga terkini smartphone-nya. Jadi Anda bisa pause video ini biar bisa baca infonya lebih detail. Oke, yang pertama untuk smartphone harga 1 jutaan, di sini saya punya 3 pilihan. Yang pertama ada Redmi 14C di harga 1,4 jutaan. Nah, tadinya tuh saya sempat pengen ngerekomendasiin Redmi A5 ya, yang masih baru banget juga dan harganya juga lebih murah di 1 jutaan tipis. Cuma bagian RAM-nya sih yang masih 4 GB yang buat saya tuh ngerasa angka segini rasanya sangat-sangat minimalis ya untuk pemakaian di tahun 2025. Apalagi kebutuhan aplikasi sekarang juga makin boros gitu ya. Jadi ya Redmi 14C dengan harga yang sedikit lebih mahal dengan RAM 8 GB rasanya kayak lebih pantas gitu untuk smartphone 1 jutaan. Nah, yang kedua ada itel Power 70. Ini HP sebenarnya speknya biasa aja, cuma baterainya emang badak banget sih, 6000 mAh. Dan HP 1 jutaan lain kayaknya masih belum ada bisa nandingin baterai si HP ini. Yang ketiga ada Infinix Hot 50 4G di harga 1,7 jutaan. Ya, ini HP 1 jutaan yang storage-nya tuh udah luber-luber di 256 GB. Udah gitu juga kencang pula karena udah pakai UFS. Nah, dari 3 pilihan tadi, saya pilih smartphone yang menurut saya paling aman ya untuk harga 1 jutaan yaitu Infinix Hot 50 4G. Ini performanya ngegas, terus storage-nya juga lega, udah gitu speed-nya juga kenceng ya karena udah pakai UFS. Terus untuk smartphone harga 2 jutaan, di sini saya punya 3 nominasi. Yang pertama ada Moto G45. Ini HP 2 jutaan yang udah 5G ready, tongkrongannya cakep, dan dia punya fitur Smart Connect yang menurut saya sih hidden game ya buat HP 2 jutaan karena dia punya fitur ala-ala desktop mode yang HP 2 jutaan lain tuh nggak punya. Terus yang kedua ada Tecno Camon 40 ya di harga 2,5 jutaan. Ini HP 2 jutaan yang kameranya paling full tim ya, karena nggak cuma kamera utama dan kamera gabut, tapi juga ada kamera ultra wide. Dan yang ketiga ada HP yang masih hangat-hangat banget yaitu Poco M7 Pro. Dia performanya cukup ngegas pakai Dimensity 7025 yang setara Snapdragon 7S Gen 2. Nah, dari 3 pilihan tadi saya paling suka sama Tecno Camon 40 sih, karena ini HP tuh speknya paling all rounder ya. Performanya so-so sebenarnya, tapi kameranya nih loh yang full tim, yang mana kita bisa pakai ultra wide juga. Ini kamera langka di harga 2 jutaan ya. Udah gitu baterai juga lebih awet dan ngecasnya juga lebih kenceng. Lanjut untuk smartphone 3 jutaan, di sini saya punya 3 pilihan smartphone terbaik. Yang pertama ada Infinix Note 50 Pro. Ini HP harganya 3,2 jutaan tapi udah pakai body metal dan juga bisa wireless charging. Terus yang kedua ada Poco X7 ya, yang harganya juga udah mulai terjun tipis-tipis di 3,5 jutaan. Ini performanya ngegas pakai Dimensity 7300 Ultra, udah gitu kameranya juga oke, dan yang paling penting ini HP juga udah anti air, udah IP68. Nah, yang ketiga ada Samsung A26 ya di harga 3,8 jutaan. Ini meskipun nggak lebih ngegas atau nggak lebih mewah, nggak pakai body metal, tapi dia update-nya yang paling panjang. Bukan 3 tahun, bukan 4 tahun, tapi sampai 6 tahun. Ya, dari 3 pilihan smartphone tadi, saya sempat naksir sih sama Samsung A26 karena update-nya yang panjang ya. Jadi ya kelihatan tuh enak buat dipakai 5 sampai 6 tahun ke depan. Tapi dipikir-pikir lagi, harga segini sih kayaknya bakal lebih penting performa lebih ngegas ya, yang enak dipakai buat mabar. Jadi ya saya lebih pilih Poco S7 yang performanya lebih monster pakai Dimensity 7300 Ultra.
Nah, untuk smartphone harga 4 jutaan, di sini saya punya 3 pilihan smartphone terbaik. Yang pertama ada Redmi Note 14 Pro 5G ya, di harga 4,3 jutaan. Ini HP Redmi yang paling sweet spot, desain udah pakai layar lengkung, terus anti air dan performanya juga cukup ngebut. Terus yang kedua ada Honor X9C ya, di harga 4,5 jutaan. Ini HP yang sangat-sangat anomali karena desainnya cakep, layar lengkung, bodi tipis, tapi baterainya tuh badak dan juga udah tahan banting. Dan yang ketiga ada Samsung A36 ya, yang harganya juga udah mulai turun tipis-tipis di 4,8 jutaan. Ini pilihan yang cukup aman lah buat Anda yang pengen nyobain Samsung seri A terbaru tapi pakai chipset Snapdragon. Ya, dari 3 pilihan tadi saya kayaknya bakal pilih smartphone yang software atau OS-nya tuh kayaknya lebih aman buat dipakai jangka panjang ya, yaitu Samsung A36 yang udah langsung digaspol pakai One UI 7, udah pakai Android 15, dan kalau kita ngeliat fitur-fiturnya juga cukup aman lah ya, Snapdragon 6 Gen 3, terus baterai 5000 mAh, udah anti air, dan kameranya juga cakep depan dan juga belakang. Lanjut untuk smartphone harga 5 jutaan, di sini saya punya 3 nominasi smartphone yang cukup cakep. Yang pertama, ini tadinya tuh harusnya masuk di harga 4 jutaan ya, tapi karena goib dan stoknya sangat-sangat terbatas, jadi ya banyak yang ngegoreng harganya tuh di markup sampai 5 juta sekian, yaitu Poco X7 Pro. Ini kalau kita lihat di marketplace banyak yang jual di harga 5 juta plus-plus ya. Tapi harga segini sih lagi-lagi masih sangat-sangat garang ya untuk smartphone dengan Dimensity 8400 Ultra. Yang kedua ada Redmi Note 14 Pro Plus 5G di harga 5,5 jutaan. Dan ini HP Redmi yang desainnya terganteng, performanya tercakap, dan kameranya juga yang terbaik. Dan yang ketiga ada Sharp Aqua Sense 9. Ini HP ukuran kecil yang harganya bisa dibilang paling murah ya di pasaran saat ini. Sekarang udah turun tipis-tipis lagi di 5,8 jutaan. Anda dapat HP dengan ukuran layar 6,1 inch tapi tetap dapat baterai badak 5000 mAh dan update softwarenya juga panjang sampai 5 tahun ke depan. Ya, dan 3 pilihan tadi mungkin Poco X7 Pro ini yang paling masuk ya untuk harga paling murah dan spesifikasinya tuh juga udah masuk untuk banyak kebutuhan. Mulai dari gaming hardcore sampai casual ini masuk semuanya. Mungkin desainnya aja sih yang gak secakep Redmi dan juga Sharp. Oke, masuk ke smartphone harga 6 jutaan. Di sini kita nemuin pilihan smartphone yang harganya sih lumayan stabil ya. Yang pertama ada Samsung A56, harga 6,2 jutaan. Ini Samsung seri A yang terganteng dan termantep lah speknya. Dan update-nya juga panjang sampai 6 tahun ke depan. Terus ada Xiaomi 14T ya. Ini harga 6,5 jutaan. Ini si paling Leica yang kameranya udah full tim dan performanya juga nendang. Yang ketiga ada Vivo V50. Ini bisa dibilang facelift-nya Vivo V40 ya. Mirip banget, paling nambah di baterai yang lebih bandak dan juga charger yang lebih kenceng. Kalau disuruh milih dari 3 pilihan tadi sih saya bakal prefer ke Samsung A56 ya. Ini pilihan yang pas terutama buat Anda yang emang nggak doyan gonta-ganti smartphone setiap tahun. Jadi ya maunya langsung dipakai panjang ya. Ini update softwarenya juga sampai 6 tahun ke depan. Dan kalau emang mau dipakai selama itu saran saya sih mending ambil yang varian memori 12/256 GB sekalian. Karena harganya juga masih di 6,7 jutaan. Lanjut untuk smartphone harga 7 jutaan, di sini juga pilihannya makin sempit ya. Yang pertama ada Poco F7 Pro. Ini sebenarnya smartphone lebih pas masuk ke harga 6 jutaan karena 6,999, tapi kalau kita ngelihat di marketplace rata-rata yang jual udah di 7 juta sekian, Pak. Tapi ya harga segini tetap mantap ya karena dia bisa dibilang HP dengan Snapdragon 8 Gen 3 termurah yang di pasaran saat ini. Yang kedua ada iPhone yang cukup jadul ya, 5 tahun yang lalu yaitu iPhone 12. Tapi ini iPhone masih dijual baru loh Pak di marketplace. Dan ini saya pilih yang varian 128 GB ya, yang udah cukup aman lah buat dipakai sekarang. Ini harganya 7,5 jutaan. Ya kalau kita ngeliat speknya untuk saat ini sih nggak ada yang spesial ya. Tapi ya kalau ngelihat judulnya iPhone ini tetap menarik. Dan yang ketiga ada Samsung S24 FE yang harganya tuh udah terjun bebas ya di 7,5 jutaan. Ini jadi pilihan yang cukup menarik terutama buat Anda yang ngincer fitur-fitur Samsung seri S terbaru tapi dengan harga yang lebih budget. Nah, dari 3 pilihan tadi sebenarnya kalau pengen ngincer performa sih tutup mata aja. Ambil Poco F7 Pro, itu HP yang sangat cakep karena udah pakai 8 Gen 3 yang performanya masih sangat-sangat monster di harga 7 jutaan. Tapi sebagai pengguna Samsung seri FE yang udah ngerasain betul ya fitur-fitur Samsung seri S di harga yang lebih hemat,
Ngelihat S24 FE ini udah terjun bebas di 7 jutaan, ini jadi menarik banget karena di sini kita dapat fitur Galaxy AI yang cukup komplit gitu. Nggak cuma Circle to Search doang, tapi dapat fitur interpreter, chat assist, sampai fitur-fitur editing AI yang lebih proper. Udah gitu masih ada Samsung Dex juga yang bisa dipakai buat kerja dadakan dengan experience ala-ala pakai PC. Untuk smartphone harga 8 jutaan, yang pertama ada Oppo Reno 13. Ini HP udah turun juga ke 8 jutaan. HP Oppo Reno yang speknya paling waras sekaligus ya jadi yang paling mahal dari yang lain sih. Tapi menarik ya, tetap dia punya mode underwater yang susah ditiru sama HP-HP lain. Terus yang kedua ada iPhone lawas juga yang masih dijual versi barunya yaitu iPhone 13. Ini di marketplace udah tembus di 8,2 jutaan. Ya kalau kita ngeliat speknya buat tahun ini sih B aja ya, tapi ya buat Anda yang pernah ngerasain pakai iPhone pasti sangat-sangat setuju. Performa iPhone tuh emang ngegas banget buat dipakai mabar. Ini udah spek rata kanan lah. Terus gengsinya dapet dan kameranya enak banget dipakai buat ngonten. Dan yang ketiga ada Xiaomi 14T Pro di harga 8,5 jutaan. Yap, ini Xiaomi 14T yang versi steroid. Kamera masih pakai Leica tapi dengan performa lebih ngegas, pakai 9300 Ultra Dimensity dan chargernya juga udah ngegas di 120 watt. Ya, dari 3 pilihan tadi merem aja sih. Saya bakal langsung pilih Xiaomi 14T Pro dari 2 HP lainnya ya. Karena ya dari segi performa, kamera, dan fitur-fitur lainnya itu tuh masuk semua lah untuk kebutuhan HP harga 8 jutaan. Lanjut untuk smartphone harga 9 jutaan, tadinya tuh harga segini sepi ya, tapi sekarang udah mulai rame lagi. Yang pertama ada Sharp Aquos R9. Ini harga 9 jutaan tipis ya, kita dapat HP Jepang dengan kamera Leica dan bodinya udah standar militer. Performanya sih harusnya masih lumayan oke ya, karena pakai Snapdragon 7 Plus Gen 3. Terus yang kedua ada ROG Phone 9 FE. Ini ROG Phone 9 yang harganya paling budget ya dengan spesifikasi yang sedikit di-courting karena dia jadi pakai Snapdragon 8 Gen 3. Dan yang ketiga ada Poco F7 Ultra. Ini HP yang kemarin sempat rame karena jadi HP Poco yang lumayan mahal ya. Sekaligus HP Poco yang tembus harganya jadi 2 digit. Tapi sekarang kalau kita ngelihat di marketplace itu harganya udah mulai terkoreksi lagi sih. Di harga 9,6 jutaan. Dengan harga segini sih masih sangat-sangat nggak masuk akal ya buat dapetin performa yang sangat-sangat monster karena udah pakai Snapdragon 8 Elite. Sekaligus ini jadi HP dengan 8 Elite termurah yang ada di pasaran saat ini. Tapi ya kalau Anda yang mengincar HP gaming di harga segini sih ROG Phone 9 FE masih sangat-sangat menarik ya. Karena meskipun mesinnya lebih jadul dari Poco F7 Ultra, ini HP gaming loh yang secara ekosistem gaming dan manajemen suhunya harusnya lebih proper. Dan yang terakhir untuk smartphone harga 10 jutaan ke atas, di sini saya pengen bagi lagi sih untuk harga 10 juta sampai 15 juta dan 15 juta ke atas. Nah untuk 10 juta sampai 15 juta ini emang udah kayak etalase HP-HP flagship ya. Cuma untuk versi yang regulernya kayak ada Samsung S25, terus Xiaomi 15, Oppo Find X8, Vivo X200, terus iQOO 13 juga ya. Dan jangan lupa juga iPhone 15 terutama yang harganya juga udah terjun bebas di 11 jutaan. Nah dari pilihan smartphone tadi sebenarnya saya nggak gitu merhatiin spesifikasi ya. Karena ya ini HP flagship semua speknya tuh sama bagusnya. Yang ngebedain antara satu HP dengan HP lain itu justru di pengalaman softwarenya ya. Dan saya ngelihat Oppo Find X8 tuh punya potensi di software yang emang cukup optimal buat dikulik-kulik. Dia pakai ColorOS 15 yang bisa dibilang one of the best lah untuk software HP flagship sekarang ya. Dan cukup bikin lupa kalau Samsung itu punya One UI 7. Dan yang terakhir untuk smartphone harga 15 jutaan ke atas, ini emang lebih banyak diisi sama smartphone flagship yang top tiernya. Kayak Xiaomi 15 Ultra, Samsung S25 Ultra, Sharp Aquos R9 Pro, terus ada Vivo S200 Pro, ROG Phone 9 Pro, dan jangan lupain juga iPhone terbaru ya, iPhone 16 Pro juga udah resmi dijual yang harganya juga kisaran segini. Ya kalau harganya segini sih kita udah nggak bisa ngelihat mana yang paling bagus atau mana yang paling jelek ya. Semuanya tuh bagus. Jadi ya saya balikin lagi ke Anda, kebutuhannya mau gimana. Kalau emang ngincar kamera, saya ngelihatnya sih Vivo S200 Pro ini masih one of the best ya. Tapi kalau Anda mengincar untuk kebutuhan yang spesifik buat main game, ya mungkin ROG Phone 9 Pro ini hampir nggak ada lawan di harga segini. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat Anda yang emang lagi ngincar smartphone di bulan April ini
yang harganya mulai dari 1 jutaan sampai 15 jutaan ke atas. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian smartphone yang saya sebut tadi, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, sekali lagi pilihan smartphone yang saya sebut di sini itu pilihan subjektif dari saya pribadi ya. Jadi kalau Anda punya pilihan smartphone yang lebih menarik atau mungkin nggak saya sebut di video tadi, monggo tulis aja di kolom komentar di bawah. Kita sharing bareng di sini. Ya, di sini dengan saya Arya, dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.